Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Alia Misha Kartika. Saya kelas 10 akuntansi 1. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Alia Misha Kartika. Saya kelas 10 akuntansi 1. Saya akan menjelaskan perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, pinjaman, daripada aset yang berupa aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. 1. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan bank selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain sebagainya, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Adapun jasa layanan masyarakat yang diberikan oleh lembaga keuangan bank adalah sebagai berikut: jasa pemindahan uang, transfer, jasa penagihan inkaso, jasa penjualan mata uang asing, falas, jasa safe deposit box, jasa clearing, traveler's check, bank card, bank draft, letter of credit atau LC, dan berbagai jasa bank lainnya. Ada 3 jenis lembaga keuangan bank, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. 1. Bank sentral. Bank sentral merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk menstabilkan nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, yang menjadi bank sentral adalah Bank Indonesia. Bank sentral memegang fungsi sebagai bank sirkulasi sehingga uang tersebut selalu berputar. Kemudian, bank sentral juga menjadi lender of the last resort dan bankers bank pada suatu negara. Apa tujuan bank sentral? Bank Indonesia merupakan bank sentral bagi negara Indonesia dalam melayani banyak kepentingan keuangan pihak pemerintah dan pihak lembaga perbankan. Tujuan dari bank sentral adalah untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah, sehingga bank sentral berupaya dalam menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, hingga mengatur dan mengawasi bank yang lain. 2. Bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan baik secara konvensional maupun dengan berprinsip syariah. Fungsi dari bank umum ini adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan atau yang menjembatani pihak yang memerlukan dana atau yang memiliki dana, sehingga dana dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, baik untuk individu maupun perusahaan yang membutuhkan modal. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga yang memberikan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha masyarakat. Kemudian BPR ini hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan. BPR biasanya terletak di lokasi masyarakat yang membutuhkan modal. Contoh dari BPR adalah Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, dan Badan Kredit Desa atau BKD. Adapun tugas pokok Bank Perkreditan Rakyat antara lain menghimpun dana dari masyarakat baik deposito berjangka atau tabungan, memberikan kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha baik individu maupun badan usaha, menempatkan dana tersebut dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, tabungan pada bank lain, deposito berjangka dan sertifikat deposito, memberikan jasa perbankan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dengan sistem bagi hasil sesuai peraturan pemerintah. 2. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Proses penyaluran dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Lembaga keuangan bukan bank bertujuan untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.
Adapun fungsi utama dari lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut. Lembaga keuangan non-bank yang sering dijumpai di Indonesia adalah 1. Pegadaian. Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah BUMN yang memberikan pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan non-bank yang diakui oleh negara melalui OJK. 2. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank berbentuk koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota serta non-anggota. 3. Perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan yang berperan untuk memberikan modal kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan berisiko tinggi tetapi membutuhkan modal besar untuk membangunnya dan memiliki prospek bisnis yang baik. 4. Perusahaan sewa guna, leasing, atau multifinance. Perusahaan sewa guna yang sering disebut dengan leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. 5. Dana pensiun. Perusahaan dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang memiliki kegiatan menyediakan dana pensiun atau jaminan masa tua dengan cara mengumpulkan dana melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulannya ketika seseorang masih aktif bekerja. Dana yang terkumpul akan dibayarkan kembali ketika orang tersebut telah pensiun. 6. Pasar modal, bursa efek. Pasar modal merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga jangka panjang. Di pasar modal, perusahaan yang mencari dana akan menjual surat berharga seperti surat penyertaan modal, saham, dan obligasi surat hutang jangka panjang guna mendapatkan dana dari investor. 7. Perusahaan asuransi. Tujuan utama dari asuransi adalah untuk mengamankan keuangan pribadi ketika terjadi suatu resiko. Jenis asuransi yang ada di Indonesia adalah asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kebakaran, asuransi bangunan, dan lain sebagainya. Kesimpulan. Secara umum, lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sementara lembaga keuangan non-bank memiliki peran dalam mengumpulkan dan menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Demikianlah penjelasan saya tentang perbedaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.